Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my student, grade 2017. We meet again in the second meeting in the English instructional technology. Okay, this is the first topic because yesterday I have explained about the course policy in our lecturing, and then English instructional technology syllabus, and then uh, your activities later. Oke, langsung saja. Ini adalah pertemuan kedua kita. Kemarin kita sudah membahas atau saya akan kemarin sudah memberikan tentang pembahasan apa itu English Instructional Technology. Pada dasarnya adalah you have to design English learning support by instructional media, both conventional or digital. Jadi intinya kalian nanti di akhir diharapkan bisa atau mampu membuat atau mendesain sebaik mungkin pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan bantuan dari teknologi atau media, baik itu media konvensional ataupun digital. Tetapi pada saat ini we are in COVID-19, we can't meet in the classroom, so that I changed to online meeting or remote teaching. Oke, langsung saja. Topik hari ini adalah ELT methodology. Before you focus on English instructional technology, you have to know uh, what is ELT methodology or English Lanjut Teaching Methodology. This is just a review ya. Jadi ini adalah review kembali sebelum kalian mendesain pembelajaran bahasa Inggris dengan bantuan media ya. Walaupun ini sudah dijelaskan kemarin di previous semester or previous years ya, dari tahun kemarin atau semester sebelumnya. Oke, langsung saja. In this occasion, in this class, I have 3 period of ELT methodology. First is pra-method, and then method, and then post-method. Oke, jadi ada 3 periode dalam metodologi pengajaran bahasa Inggris, yaitu pra-method atau abad sebelum saat ini ya, and then method and post method. Langsung saja, ini adalah sebelum mengetahui ELT methodology, I have 3 items, 3 points related to ELT methodology. The first is approach, and then method and technique. You can see on slide or picture. Oke, saya gambarkan seperti ini. Teknik itu yang paling tengah ini ya, teknik disusul oleh method and then approach. And then what are these? Oke, apa itu approach? Apa itu method and teknik? Kalau dalam bahasa Indonesia, approach itu adalah pendekatan. Kedua, method itu adalah metode, dan teknik itu adalah ya teknik. Oke, move to next slide. Okay, based on many resources I have, approach, method, and techniques. The first is by related to Anthony, 1962, quote by Swarsih Madhya, 1987, page 100, said that Anthony state that 3 items in ELT methodology. The first is approach. Approach constitutes the theoretical basis for language teaching. It is viewed as a set of correlative assumptions dealing with the nature of language and the nature of language teaching and learning. And then method is an overall plan for the orderly presentation of language materials, no part of which contradicts and all of which is based upon the selected approach. And then the last is technique. Technique is implementational, referring to a particular trick, stratagem, or contrivance used to accomplish an immediate objective.
Jadi satu-satu kita bahas. Menurut Anthony, based on Anthony's statement, approach constitutes the theoretical basis for lanjut teaching. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari pendapat Anthony bahwa approach atau pendekatan itu adalah merupakan dasar teori ya, dasar-dasar teori dalam pengajaran bahasa. It is viewed as a set of correlative assumption dealing with the nature of language. Ini disimpulkan lagi bahwa approach atau pendekatan itu dipandang sebagai kumpulan dari asumsi-asumsi yang berhubungan dengan bahasa itu sendiri, the nature of language. Jadi asumsi tentang bahasa, teori-teori tentang bahasa, and the nature of language teaching and learning, dan asumsi dan dasar tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa. Jadi intinya adalah menurut Anthony, approach itu adalah sebagai theories and assumptions about the nature of language and language teaching and learning. Oke, bisa dipahami. Oke, selanjutnya adalah method ya. Jadi sudah saya sebutkan bahasa Inggrisnya, sekarang saya memakai bahasa Indonesia saja. Metode menurut Anthony adalah sebuah overall plan, jadi keseluruhan rencana for the orderly presentation of language materials. Jadi intinya kalau saya simpulkan lebih mudahnya adalah keseluruhan rancangan atau rancangan-rancangan dalam tentang materi-materi bahasa. No part of which contradict, yang tidak ada bagian yang kontradiksi di dalamnya. Ya istilahnya adalah sistematis. Jadi sistematis berurutan ya. Kayak istilahnya lesson plan ya. Lesson plan kalau saya ibaratkan sebuah rencana pembelajaran itu lesson plan ya, method. On all of which is based on the selected approach. Jadi ini diturunkan ya, antara approach, method, teknik ini satu kesatuan ya. Yang pertama yang paling umum itu approach, pendekatannya. Kedua adalah method, diturunkan lagi ke teknik. Ya, teknik adalah implementational, jadi implementasi, aplikasi atau wujud dari metode itu sendiri. Kalau saya gambarkan itu adalah kayak merucut itu ya, segitiga itu ya. Yang paling umum itu approach, disusul method dan teknik. Nah, teknik itu adalah implementasi dari metode tadi, atau itu dengan nama lain adalah particular trick atau trik, teknik, trik. Jadi intinya ketiga ini sangat bersinambung satu sama lain. Ini menurut Anthony ya. Oke, the next to the slide. This is a revision. Jadi ada revisi juga terhadap pendapat Anthony tadi. This is support by Richard and Roger, 1982, attempt to revise and refine it. Richard and Roger maybe revise a little in Anthony's statement ya. Okay, based on Richard and Roger, there are 3 items as well. First is approach, design, procedure. Jadi revisi dari pernyataan Anthony tadi yang direvisi oleh Richard Roger juga ada namanya approach. Disusul design. Nah, ini mungkin perbedaannya ketika di Anthony namanya adalah metode atau method. Kalau di Richard and Roger itu design. And then the last is procedure. Kalau di Anthony tadi adalah teknik, kalau di Richard and Roger procedure. Okay, based on Richard and Roger's statement, they clarify about approach. Means that approach assumption. Yeah, this is same with Anthony's statement. Yeah. Assumption, beliefs, and theories. Jadi kalau menurut Richard and Roger, pendekatan itu adalah asumsi-asumsi. Yang namanya asumsi itu kan dugaan ya, dugaan, asumsi, beliefs, kepercayaan, keyakinan, teori. Ya, kalau lebih mudah memahaminya, ketika kamu ada pertanyaan, ketika kamu ingin ke Jakarta ya, dari
Yogyakarta ke Jakarta. Kamu ingin naik apa di situ? Tentu kamu harus memilih alternatif ke sana. Bisa naik kereta, bisa naik bus, bisa naik pesawat dan sebagainya. Oke, tentu kamu akan memilih yang lebih mudah untuk sampai ke Jakarta. Tentu tidak mungkin kalau memilih ke jalan kaki. Ya, itu adalah approach pendekatannya. Dugaan awal. And then design. In teaching and learning, it's different with I said before ya. Itu contoh kalau di dunia nyata aja ya. Kalau dalam teori pembelajaran dan pengajaran itu adalah approach itu adalah intinya teori-teori adalah yang sudah dibuat oleh para expert ya, tentu expert in language ya. Jadi kalau kita tahu kalau expert in language banyak sekali kita temui yang mungkin yang sering tidak asing lagi adalah Douglas Brown, Richard N. Rogers, and then Jeremy Harmer, Halliday, and the others. Most of it they create theories ya, based on their research ya. Jadi mereka membuat teori-teori itu juga berdasarkan research penelitian ya. Maka terbentuknya sebuah teori atau pendekatan. Selanjutnya adalah desain. Setelah ada pendekatan, tentu adalah desain. Menurut Richard and Roger, design is the relationship of theories of language and learning to both the form and function of instructional materials and activities in instructional settings. Consists of contents of instruction, syllabus, and then the second is learner and teacher roles, and the last is instructional materials. Jadi adalah hubungan antara teori dari bahasa dan pembelajaran terhadap bentuk dan fungsi materi-materi yang sudah dibuat dan aktivitas-aktivitas di selama di kelas. Jadi ada hubungan antara teori dan materi yang sudah dibuat mungkin. Semisal lebih spesifiknya, desain itu adalah ini, 3 poin ini adalah content of instruction atau silabus itu sendiri. Tentu kalau Bapak Ibu guru dalam lembaga pendidikan tentu akan membuat namanya silabus. Oke, kedua adalah learner and teacher role, peran siswa dan guru itu sendiri, dan terakhir adalah materi-materi yang digunakan. Intinya desain itu adalah apa yang mau dilakukan atau aktivitas-aktivitas guru ketika mau mengajar. Intinya dituangkan dalam sebuah desain. Ya, kalau kita kita namakan itu ada lesson plan itu sendiri sebenarnya. Desain itu lesson plan ya. Lesson plan itu. Jadi apapun kegiatan yang mau dilakukan guru tertuang dalam yang namanya design of lesson plan. Jadi approach design. Sudah dipahami ya. Yang ketiga adalah procedure. Procedure itu adalah tadi aplikasi dari desain. Kalau sudah lesson plan-nya sudah dibuat, rancangannya sudah dibuat, maka tentu harus diaplikasikan di dalam kelas. Menurut Richard and Roger, procedure is comprises the classroom techniques and practice which are consequence of particular approaches and designs. Jadi terdiri dari teknik-teknik di kelas dan praktik ya, yang itu berhubungan dengan pendekatan dan desain tadi. Jadi intinya adalah aplikasi. Kalau saya sudah membuat, semisal gini, saya mempunyai lesson plan tentang skill bahasa Inggris speaking. Ya, sudah jadi speaking menggunakan media ini, evaluasinya gimana, langkah-langkahnya sudah saya tulis di desain, terus saya gunakan, saya aplikasikan di dalam kelas. Itu namanya procedure. Kalau dalam Anthony tadi menyebutkan adalah teknik ya. Kalau di sini procedure. Ini adalah revisi dari pernyataan Anthony. Mungkin sudah agak lebih jelas ya apa itu approach, method, teknik, atau approach, design, procedure. Kalian bisa memilih pendapatnya Anthony atau Richard. Tentu ini mempunyai kesamaan, hanya perbedaannya nama ya. Kalau di dalam Anthony tadi pernyataannya dia adalah method dan teknik, kalau di Richard design and procedure. Okay, move to the next slide. Okay, after I explain tadi setelah saya jelaskan
berbagai pendapat tadi, saya simpulkan seperti ini ya. Ini juga penyimpulan dari beberapa sumber dari bukunya Kumara Vadivelu ya, kalau nanti menginginkan bukunya. Saya punya. Oke, the framework ya. Oke, kalau approach itu ibaratnya adalah a theories or researcher activity. Jadi intinya aktivitas para peneliti dan para pakar ya. Jadi hasil-hasil penelitian, penemuan oleh pakar-pakar, aktivitas itu namanya adalah approach, pendekatan. And then design, syllabus designer or materials producer activity. Desain itu adalah aktivitas pembuat materi, bahan ajar, atau desainer, seorang pembuat silabus, itu desain ya intinya gitu. Dan terakhir adalah procedure, itu adalah classroom teacher or learner activity, jadi aktivitasnya. Oke, saya rasa itu mudah dipahami ya. Kita lanjut aja ke is it different? Nah, sometimes I find out many students is still difficult to differentiate between method and methodology. Jadi method and methodology is different ya. Jadi method atau metode dan metodologi itu berbeda. Banyak yang sering bingung atau bahkan mengatakan sama antara metode dan metodologi. Ternyata setelah saya buka dari beberapa sumber, saya cari dari beberapa pendapat itu berbeda. Oke, kita ulas. Method refers to established methods, conceptualized and constructed by expert in the field. And then methodology refers to what practicing teachers actually do in the classroom in order to achieve their state or unstated teaching objectives. Jadi method atau metode itu menunjukkan pada metode yang sudah dikonsep, yang sudah dirancang oleh para pakar di bidangnya. Itu namanya method. Ya. Kalau methodology refers to what practicing teachers actually do. Jadi menunjuk pada aktivitas-aktivitas guru yang dilakukan di dalam kelas, do in the classroom. Tujuannya apa? In order to achieve their stated or unstated teaching objective. Tujuannya untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat ataupun yang unstated teaching objective. Intinya metodologi itu apa yang dilakukan guru, entah itu memberikan pertanyaan, menjawab, memberikan feedback, mengevaluasi, menyampaikan materi, menyapa di dalam kelas, itu metodologi. Pokoknya apapun yang dilakukan guru di dalam kelas itu adalah metodologi. Jangan salah ya, kalau metode itu adalah konsep metode yang dibuat para pakar. Nanti saya jelaskan di metode di dalam bahasa Inggris di belakang. Oke, tentu ini berbeda ya. Kita lanjut. Oke, di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas tentu adanya teaching, learning, teacher, and students. Teaching itu adalah transfer knowledge from teacher to students, and then learning is the process of teaching and learning in the classroom. Jadi teaching itu adalah mengajar. Jadi guru memberikan transfer knowledge, mengarahkan, membimbing kepada siswanya, itu namanya teaching ya, transfer knowledge. Kalau learning itu adalah proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi siswa menerima pengajaran dari guru. Tentu ada dua objek, dua komponen di dalam proses belajar mengajar adalah guru dan murid. Ini adalah timeline of teaching methods. Jadi ada masa atau dari metode pengajaran bahasa Inggris dari masa ke masa. Di situ di dalam slide pertama kali pada tahun 1900 sampai 2000 ke atas sampai sekarang ya. Untuk pada waktu itu pertama kali itu adalah grammar translation method ya. Nah, makanya nama-nama di dalam timeline ini adalah method ya. Ini adalah hasil
asumsi hasil teori yang sudah dibuat oleh para expert in language ya. Ada grammar translation method, direct method, audiolingualism, Suggestopedia, the silent way, statistical response, communicative language teaching, communicative language learning, and principle education. Oke, yang ada ini ada 2 garis. There are 2 rows ya. Ada garis yang lurus tanpa putus-putus, ini menunjukkan bahwa method is widely used or popular ya, sangat populer digunakan, yaitu grammar translation method. Jadi pada awalnya pembelajaran bahasa Inggris itu menggunakan grammar translation method yang terjadi di Amerika pada tahun 1900 mulanya sampai sekitar 1940. Jadi awal mulanya itu siswa itu hanya disuruh mentranslate teks ya, banyak menggunakan teks-teks autentik dari sana, suruh mentranslate dari Inggris ke bahasa sasarannya ya. Jadi tentu mereka diarahkan ke vocab, mengalihkan bahasa, menghafal, remembering dan selainnya. Terus disusul direct method dan selanjutnya. Ini tidak saya jelaskan lagi ya semuanya karena ini sudah diterangkan. Ini hanya saya mengulas saja tentang ELT methodology, audiolinguism, Suggestopedia, silent way, dan yang era 2000-an itu adalah communicative language teaching. Oke, next. Nah, ini pra method in ELT. Saya ambil dari bukunya Prof. Swarsih ya. Dosen saya dulu di Universitas Negeri Yogyakarta membuat buku tentang ELT juga. Pra method in ELT. Jadi dari timeline tadi saya simpulkan pra method in ELT, metode pra atau awal mulanya itu adalah grammar translation method, and then direct method, reading method. Jadi awal mula itu mengajar bahasa itu sangat tradisional sekali ya. Siswa dikasih teks, authentic teks, disuruh mentranslate. Ya kayak kalau sekarang itu kayak di pesantren itu memaknai itu ya, memaknai. Kalau di bahasa Inggris ya mungkin di bawah semisal book berarti buku ya, di bawahnya ditranslate gitu ya, terus dihafal vocabnya dan terus dikasih tag. For literature is so good ya, but for speaking or the others is I think is what kurang lah ya. Berikutnya era of methods atau setelah pra-method itu era pertengahan itu ada audiolingual method. Audiolingual method itu kalau saya cek di YouTube itu dari ada video ya. Nanti ini bisa dicari di YouTube itu banyak sekali ya. Langsung dari sumbernya ya, audiolingual method. Jadi kalau audiolingual method itu pembelajarannya lebih ke imitate ya, imitate to the student say in front of class. Jadi masih behaviorism sekali ya. Jadi semisal saya gurunya itu menerangkan, memberikan model di depan kelas, terus anaknya itu suruh menirukan. Semisal saya berperan sebagai ini 2 orang, semisal ya saya dengan siapa gitu wawancara. Terus setelah saya conversation ya, bukan wawancara ya, konversasi, diskusi, komunikasi dengan konteks yang pada saat itu, maka siswa tersebut setelah selesai mendengarkan itu menirukan apa yang diucapkan guru. Tentu ini ada tag ya, ada tag konversasi, terus mereka dikasih beberapa lembar untuk menirukan dan menghafal. Intinya menghafal ya, masih remembering. And then Suggestopedia, silent way, total cycle response, TPR, community language learning, and communicative language teaching or CLT. Saya jelaskan lagi karena kalian sudah mempelajarinya. Mereview lagi ini ya. And then the post methods dari bukunya Kumara Fadivelu, ini ada 3 poin. Tentu kayak kurikulum itu ya, dari masa ke masa harus berkembang. Pelajaran apapun sistemnya, cara mengajarnya berkembang. Dalam bahasa Inggris pun juga begitu. Post method itu ada 3 poin. Yang pertama language centered methods, and then learner
centered methods, learning centered methods. Jadi intinya adalah metode yang dipusatkan terhadap bahasa. Yang kedua adalah metode yang dipusatkan pada pelajar atau siswa. Yang ketiga, metode yang dipusatkan pada pembelajarannya. Oke, yang pertama adalah language centered methods, those that are principally concerned with linguistic form. Kalau metode ini secara mendasar itu difokuskan pada bentuk bahasa itu sendiri. Jadi anak-anak itu diharapkan menguasai bahasa itu sendiri, part of speech-nya. Jadi pronounnya, adjektifnya, noun, adverb, dan sebagainya. Fokus ke linguistik, penguasaan bahasanya. Tidak melibatkan fungsi bahasa itu sebagai apa nanti. Itu hanya fokusnya adalah bentuk bahasanya, dalam arti belajar kayak apa itu noun, apa itu adjektif, apa itu adverb, dan kegunaannya untuk apa dan sebagainya. Yang kedua adalah learner centered method. Ini metode yang dipusatkan pada siswanya. Nah, ini sedikit berbeda. Those that are principally concerned with learner needs, wants, and situation. Jadi here teachers should know or consider the learner needs, wants, and situation. Jadi guru di sini harus memperhatikan juga dari sisi kebutuhan siswa itu. Sebenarnya belajar bahasa itu mereka untuk apa sih? Harus mengetahui student needs namanya ya, atau student wants, keinginannya, and situation. Nah ini era sekarang itu banyak mungkin kebanyakan guru mengabaikan sisi ini ya. Hanya dia mengajar dari sisi bahasanya, tapi tidak mengetahui what student want after learning atau after studying English. Terakhir tentang learning centered method. Jadi metode yang berpusat pada pembelajaran. Yeah. Those that are principally concerned with cognitive processes of language learning, like open and meaningful interaction, rote problem solving tasks, and in class. Ini metode yang berpusat pada pembelajarannya, proses belajar mengajarnya. Ini secara prinsip, secara dasar itu difokuskan pada proses kognitif, ya, proses kognitif penguasaan dari semua materi yang diajarkan ya, of language learning, proses kognitif dari pembelajaran bahasa, seperti open-ended meaningful interaction atau interaksi yang atau komunikasi yang bermanfaat, yang berguna melalui problem solving task. Misal gurunya memberikan tugas-tugas tentang pemecahan masalah atau studi kasus dan sebagainya. Fokusnya pada learning. Jadi untuk post method ini para guru atau para pendidik bahasa Inggris bisa memfokuskan satu di antara tiga ini ya. Kalau ketiganya bisa dilaksanakan dalam satu pengajaran tentu oke ya. Oke. Lanjut post method pedagogy ya, pedagogy. Post method pedagogy. Ini ada sedikit ulasan karena kita itu sudah memasuki era 21st century ya, abad di mana teacher is not an actor ya. Jadi guru tidak lagi sebagai model aktor di sini. Berbeda dengan yang pada pra-method tadi. Itu guru sebagai aktor, sebagai model yang harus ditiru oleh siswanya, kayak teori behavioristik itu. Kalau ini lebih ke constructivism ya, lebih ke post method itu intinya kayak post pandemi itu ya, udah akhir. Kita memasuki era 21st century ya, kita abad 21 di mana guru itu juga harus lebih ke arah ke facilitator, not a model of the classes. Okay, to the point, it can be visualized as the three-dimensional system consisting of three pedagogic parameters: particularity, practicality, and possibility. Dalam post-method pedagogy bisa digambarkan itu sebagai tiga sistem yang terdiri dari tiga parameter pedagogik ya, tiga parameter pedagogik. Yang pertama adalah particularity,
And then practicality, possibility. Kalau particularity adalah kekhususan, practicality itu adalah praktis, dan possibility itu adalah kemungkinan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah the parameter of particularity, kekhususan. Dalam buku Kumara Fadivelu tahun 2001, page 538, he said that any post-method pedagogy must be sensitive to a particular group of teachers, teaching a particular group of learners, pursuing a particular set of goals within a particular institutional context, embedded in a particular sociocultural milieu. Jadi dalam parameter particularity, kekhususan itu, teori oleh para pakar itu sudah tidak menjadi 100% digunakan. Dalam arti dalam mengajar, bahasa itu juga harus diperhatikan yang namanya situasi dan kondisi. Di mana kamu mengajar, kepada siapa kamu mengajar, level apa yang kamu mengajar. Nah, ini tentu sangat menarik ya. Karena kita era sekarang itu tidak guru diharapkan lebih kreatif, lebih mengetahui student needs, wants tadi ya. Maka must be sensitive to a particular group of teachers teaching a particular group of learners. Ya, jadi guru harus mengetahui kepada siapa dia mengajar, karakteristiknya seperti apa, di mana dia mengajar, budayanya, melibatkan budaya, sosiokulturnya di mana. Tentu berbeda kalau seorang guru itu mengajar di Sumatera dan di Jawa. Itu harus dilibatkan sistem ini ya, post method pedagogy. And then the next, yang kedua adalah the parameter of practicality, kepraktisan. Dalam parameter ini antara teori dan praktek itu harus sinambung. Jadi teori itu tidak akan berhasil kalau belum dipraktikkan ke dalam aplikasi nyata. Jadi teori itu kalau hanya pernyataan aja tapi tidak dipraktikkan di dalam kelas, itu maka tidak akan berhasil. Nah, ini adalah kepraktisan. The parameter of practicality goes beyond such deficiencies inherent in the theory versus practice and theorist theory versus teachers theory dichotomies. Jadi antara theorist theory dengan teachers theory is different ya. Jadi di sini guru lebih leluasa, harusnya lebih leluasa dalam mengajar, apa yang harus dilakukan di dalam kelas, situasinya gimana, itu harus dilibatkan. Jadi teori dan praktis. Nah, ini saya gambarkan silang ke bawahnya. Jadi agak teorinya sudah agak harus ketika mengajar itu tetap menggunakan teori, tapi guru kreativitas dari seorang inovatif, dari seorang guru itu juga era sekarang harus dibutuhkan. Jadi kita era constructivism practices. Oke, yang terakhir adalah the parameter of possibility atau kemungkinan. The importance of acknowledging and highlighting students and teachers' individual identity, and they encourage them to question the status quo that keeps them subjugate. They also stress the need to develop theories, forms of knowledge, and social practice that work with the experiences that people bring to the pedagogy setting. Rhodes 1988. Yang parameter yang ketiga adalah kemungkinan. Nah, di sini guru dan siswa itu ketika di dalam kelas dan di luar kelas itu diharapkan mempunyai identitas atau personality sama ketika di luar dan di dalam kelas. Maksudnya membawa keyakinan karakter mereka, sosial politik dan semuanya itu kemungkinan bisa membantu proses belajar atau proses pembelajarannya lebih efektif dan efisien. Kemungkinan namanya parameter of possibility. Nah, di sini menerangkan they also stress the need to develop theories from knowledge, social practice. Jadi sosial, budaya-budaya sosial itu diharapkan bisa dibawa juga di dalam proses belajar mengajar. Oke, sekarang ini ada gambaran
teachers in post method. Nah, ini adalah kawasan-kawasan dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris. Ada curriculum, policy maker, administrator, teacher, teachers, educator, writers of textbook. Tentu kalau berbicara kurikulum itu adalah sentral sekali ya. Kalau kurikulum itu menyangkut semuanya, keseluruhan rancangan belajar mengajar. Dan policy maker itu pembuat kebijakan, baik itu bisa dari pemangku kebijakannya, Kemendikbud dan sebagainya, ahli-ahli pakar pendidikan. Administrator itu pengelolanya, teacher educator itu untuk pendidikan PPG atau sebagainya. Teacher, nah ini saya warnai merah, ini adalah mempunyai peranan yang sangat penting sekarang itu. Guru itu mempunyai peranan yang sangat penting ya, teacher. Dalam arti peran penting itu bukan lagi sebagai modal, tetapi lebih ke mencari tahu apa sih yang siswa inginkan. Tentu berbeda siswa sekarang sama yang dahulu ya. Sekarang itu lebih ke generasi Z, Alpha dan sebagainya. And then writers of textbook itu penulis buku dan sebagainya. Nah, ini tentu ada wilayah-wilayah dalam pendidikan. Selanjutnya dari pemaparan saya tadi diperoleh pra-method and versus post-method. Kalau pra-method itu lebih ke teori yang diutamakan, masih behavioristik, masih taraf menghafal, meniru gurunya, lebih ke teoris sekali. Ya, post method itu guru itu ada sebagai navigator, adaptor, komunikator, pembelajar, nara bervisi, warga negara bertakwa, pemimpin, teladan, kolaborator. Itu menurut versi Komardi Velu bisa dilihat. Sangat berbeda. Kita memasuki zona ini ya, post method. Sekarang ini, teachers in 21st century. Guru-guru ciri-ciri pendidik abad ke-21 itu apa sih? Yang pertama bisa menyesuaikan diri. Nah, kita bisa adaptasi harus kita tidak boleh ketinggalan yang namanya teknologi sekarang, era sekarang, apalagi lebih-lebih kita berada pada masa pandemi, yaitu mewajibkan setiap guru bisa menguasai aplikasi-aplikasi yang di dalam online. Pembelajaran sepanjang hayat. Ini dalam arti guru itu juga tidak berhenti di sini, dalam arti walaupun sudah sebagai guru harus tetap belajar. Namanya pembelajaran sepanjang hayat. Berkomunikasi, ya ini komunikasi, interaksi ini harus aktif, mempunyai visi yang jelas. Kepemimpinan, nah di sini juga kepemimpinan model teladan, berkolaborasi, mengambil resiko. Ini pernyataan yang dari beberapa sumber ya, ciri-ciri pendidik abad ke-21. Tentu yang saya garisi mungkin lebih ke sekarang itu guru harus bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan zaman, dengan perubahan teknologi, dengan perubahan kurikulum yang semakin cepat, apalagi di dalam kurikulum sekarang dengan kepemimpinan Mas Nadiem, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim itu mengajak para guru untuk lebih leluasa dalam mengajar, tidak lagi stagnan, tidak lagi otoriter, harus begini dan begini, tetapi harus membebaskan, dalam arti bukan membebaskan secara membebaskan secara luas ya, di istilahnya di colne gitu ya, tidak, tetapi lebih ke mereka memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan kemampuan mereka di luar bidangnya ya, di luar bidangnya. Semisal ada siswa itu namanya Joni, itu mempunyai kelebihan semisal matematika. Oke, guru bisa memberikan kesempatan yang lain untuk
mengasah bakatnya di luar itu namanya guru merdeka. Terus tidak, intinya yang saya tangkap adalah tidak harus otoriter guru, bebas. Lebih kita lebih meningkatkan kreativitas inovatif para siswa. Ya, kreativitasnya kita gali. Kalau dulu kan enggak, guru itu kan sebagai model yang harus ditiru ya, guru di gugulan ditiru. Sekarang tidak berubah. Yang aktif itulah harus lebih siswanya daripada guru. Nah, ini gambaran dari George Couros tentang essential characteristic of a 21st century educator. Jadi menurut George Couros itu ada sekitar 10 karakter ciri-ciri sifat dari pendidik pada abad ke-21. Pertama, relationship builder. Ini membangun hubungan. Dalam arti bukan hubungan asmara, ini bukan, tapi membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru. Jangan dalam arti kita kadang kan merasa gengsi kepada siswa itu. Saya guru, siswa itu jauh kepintarannya di bawah saya. Jangan seperti itu. Relationship builder itu adalah membangun hubungan yang baik. Dalam arti ketika siswa have a problem, difficulties, we are open-ended, we are open-minded, we are open. Kita terbuka, kita memberikan masukan, feedback dan yang lainnya. And then learner. Jadi guru itu juga harus learner, masih walaupun sudah menjadi guru, sudah menjadi dosen, tetap menjadi sebagai pelajar juga kan. Semisal saya ini mengajar kalian ya, saya sebelum mengajar juga mencari berbagai sumber, belajar nanti bagaimana menjawab pertanyaan siswa, membaca buku dari berbagai sumber dan lainnya. Tetap menjadi learner, inklusif, reflektif, merefleksikan, network. Nah, ini yang paling penting ya, network. Jadi harus menguasai jejaring sosial atau istilahnya media sosial, digital, online, platform dan sebagainya. Karena saya rasa era ini sudah emang benar-benar era digital, teknologi. Kemungkinan apalagi ini didukung oleh pandemi COVID yang kita tidak tahu, we don't know the end of this coronavirus. Kita tidak tahu akhir dari corona ini. Lah itu walaupun berakhir mungkin pembelajaran versi digital ini tetap akan berjalan kemungkinan, walaupun mungkin coronavirus sudah hilang. Karena sudah eranya semakin cepat, semakin canggih, siswa bisa mengakses dimanapun dan kapanpun dengan hanya sekali klik di dalam gadget Android mereka. Bayangkan, kalau dulu zaman saya masih sulit, masih mencari referensi di perpustakaan dan sebagainya. Sekarang tidak. Ya, makanya di sini guru hanya kan mengarahkan, membimbing, just as a facilitator, not more ya. And then innovator. Ya, guru itu juga harus inovasi. Berinovasi dalam arti membuat sedemikian menarik, fun. Pembelajarannya harus fun, tidak stagnan. Membebaskan mereka, tidak terpaku, saya punya ilmu ini harus siswa saya paham ini, tidak. Innovator, menemukan hal-hal yang baru dalam proses belajar mengajar. And then leader, sebagai pemimpin dalam arti mungkin lebih ke mengarahkan, membimbing tadi ya, kayak orang tua sama anaknya. Storyteller, lebih ke dalam arti bukan ceramah ya, ini storyteller itu mungkin lebih ke guru itu ya itu tadi, mengarahkan. Dari mengarahkan, membimbing itu kan guru harus mempunyai kemampuan, kontennya itu bagus untuk mengarahkan mereka mau kemana dan sebagainya. Desainer mendesain, artis di sebenarnya seniman ya, harus tahu model karya sekarang. Dia dapat mendesain pembelajaran, tentunya di bahasa Inggris, bisa mendesain pembelajaran bahasa Inggris itu sedemikian mudah dipahami dan attractive and interesting, familiar with student. Ini adalah children generation. Jadi ada generasi anak-anak ya, dari generasi ke generasi.
Saya jelaskan sekilas. Yang pertama adalah baby boomer generation in 1946 until 1964. Ini generasi para tokoh-tokoh kita ya, para orang tua kita itu berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, anti pemerintah. Yang dulu ya, mungkin simbah-simbah kita. Yang kedua itu X generation atau generasi X. Itu lahirnya pada 1965 until 1975. Jadi individualis, luas, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Nah, ini generasi masih di atasnya baby boomer ya, masih berharapan tinggi terhadap pekerjaan. Kalau orang dulu kan mengharapkan PNS. Sekarang kan walaupun ada tapi sudah tidak, larinya ke YouTuber dan sebagainya. Yang ketiga generasi milenial. Ini adalah generasi saya ya, milenial atau generasi Y generation. It was born on 1977 and 1995. Ini generasi saya ya, saya lahir 1991. Ini generasi Y atau lebih ke PD, CLBK ya. Dulu cinta lama bersemi kembali ya. Lebih apa ya? Haus perhatian, masih MP gitu ya. Lebih diperhatikan, kita lebih diperhatikan. Berorientasi terhadap kesuksesan. Mau jadi ini harus nilainya tinggi dan sebagainya. Toleransi, kompetitif terhadap yang lainnya. Yang keempat ini generasi kalian ya. Generasi Z, ini generasi kalian. 1996 until 2010. Jadi generasi tahun 96 sampai 2010 itu generasi Z. Yaitu menghargai keberagaman. Lebih ke keberagaman, menghendaki perubahan sosial. Ini harus mengikuti perubahan zaman sosial. Kita tahu sekarang anak sekarang itu lebih cepat ya dalam teknologi, beda dengan baby boomer yang. Tapi dari segi konten, menurut saya itu lebih baby boomer lebih menguasai ya untuk konten dan sebagainya. Karena itu dulu kan lebih ke pembelajaran itu lebih ke full ya, full apa ya istilahnya. Kalau sekarang kan sudah dibantu oleh alat teknologi. Kalau dulu kan lebih ke formal sekali dan itu ada long term memory daripada sekarang, short term memory maybe ya. Dan generasi 5 itu 2010 sampai sekarang ini generasi alpha. Ini generasi alpha itu belum terdeteksi ya. Ini dari sumber yang sudah saya temukan dari beberapa webinar ya, mengatakan seperti ini.